akun dan tidak datar. Lalu ada investigatif, yaitu menyenangi abstrak analitis, tugas yang berorientasi, dan cenderung orang yang bersifat investigatif ini menjadi analitis, intelektual, pendiam, dan orang yang ilmiah. Lalu ada artistik, yaitu ya orang yang menyenangi, menghibur, dan mengagumi orang lain dengan menggunakan imajinasi. Orang ini biasanya cenderung menjadi original, independen, menurutkan kata hati, dan kreatif. Lalu ada sosial, yaitu orang yang menyukai menolong, melayani, atau membantu orang lain. Dan orang yang sosial ini cenderung menjadi sangat membantu memberi inspirasi, informatif, dan empatik kepada orang lain. Lalu ada enterprising, yaitu orang yang suka membujuk, memimpin, atau melebihi kinerja orang lain. Dan orang yang berenterprising ini cenderung menjadi penuh semangat, suka bergaul, ambisius, dan mengambil resiko. Lalu ada konvensional, yaitu orang yang suka mengorganisir, menghitung, atau mengatur orang atau mengatur sesuatu. Orang yang konvensional ini biasanya cenderung menjadi berhati-hati, konspiratif, mengontrol diri sendiri, dan terstruktur. Lalu berikutnya ada sifat kepribadian lain. Yang pertama ada core self-evolution, yaitu refleksi individu terhadap dirinya sendiri, termasuk harga diri, kemampuan mengendalikan diri atau locus of control, kepercayaan diri atau self-efficacy, dan stabilitas emosional. Contohnya ini seperti seorang dokter dengan evaluasi diri inti yang positif, tetap yakin akan kemampuannya meskipun menghadapi pasien dengan kasus mungkin yang sulit. Lalu ada Machiavellianism, sifat kepribadian yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk memanipulasi orang lain demi kepentingannya pribadi. Contohnya misalnya seperti seorang manajer kesehatan yang menggunakan strategi manipulatif untuk mendapatkan anggaran tambahan tanpa memikirkan dampaknya terhadap tim atau karyawannya. Lalu ada narcissism, yaitu sifat kepribadian yang dicirikan oleh rasa percaya diri berlebihan, kebutuhan besar yang pengakuan, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Contohnya seperti seorang pemimpin rumah sakit yang mungkin lebih fokus pada citra dirinya sendiri daripada kesejahteraan pasiennya atau stafnya. Atau ada risk taking, yaitu keberanian seseorang untuk membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti atau beresiko. Contohnya ini seperti seorang peneliti medis yang mencoba metode pengobatan eksperimental untuk menyelamatkan pasien dengan penyakit langka. Lalu ada self-monitoring, yaitu kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan situasi sosial atau ekspektasi lingkungan. Contohnya ini seperti seorang perawat dengan self-monitoring yang tinggi dapat menyesuaikan pendekatan komunikasi dengan berbagai tipe pasien seperti pasien anak-anak atau lansia. Lalu ada tipe A personality atau kepribadian tipe A, yaitu yang disirikan oleh ambisi yang tinggi, kompetitif, dan cenderung merasa tertekan oleh adanya waktu. Contohnya seperti, seorang dokter bedah dengan kepribadian tipe A yang mungkin, bekerja tanpa henti untuk menyelesaikan operasi yang kompleks dalam waktu yang singkat atau cepat. Lalu ada proactive personality, yaitu sifat kepribadian yang mencerminkan kecenderungan seseorang untuk mengambil inisiatif dan bertindak untuk mengubah atau memperbaiki sesuatu tanpa menunggu perintah. Contohnya ini seperti seorang staf kesehatan yang mengambil inisiatif untuk mengembangkan program pencegahan penyakit sebelum adanya wabah. Lalu kesimpulannya adalah, kepribadian ini adalah sekumpulan karakteristik unik yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan berperilaku. Kepribadian terbentuk dari berbagai faktor seperti hereditas atau genetik, lingkungan, pengalaman hidup, dan situasi tertentu, dan setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda, dan hal ini menentukan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Lalu kepribadian ini mempengaruhi tidak hanya pilihan karir seseorang, tetapi juga cara mereka merespons tantangan, berkomunikasi dengan orang lain, dan mencapai tujuan. Kepribadian adalah hasil interaksi antara faktor biologis dan pengalaman hidup yang terus berkembang sepanjang waktu. Lalu kepribadian ini jelas merupakan konsep yang sangat penting untuk memahami, memprediksi, dan mengubah perilaku dalam penataan organisasi. Berikutnya ada daftar pustaka yang saya ambil, sebagian besar saya ambil dari buku yang, direkomendasikan oleh Pak Tamri dan ada 2 sumber lain yang saya ambil. Sekian, presentasi pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
Oke, terima kasih. Ya udah, lanjut, Saf, berikutnya. Ya, baik, Pak. Alifah boleh share screen ya, Alifah? Iya, izin share screen ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tamri, selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alifah Malina. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep diri dalam organisasi. Next, 3. Yang pertama itu ada pengertian. Konsep diri merupakan bagian penting untuk memahami persepsi, sikap, keputusan, dan perilaku individu. Konsep diri dikenal sebagai salah satu cara penting untuk memahami dan memperbaiki kinerja dan kesejahteraan pekerja. Konsep diri juga mempengaruhi bagaimana orang memilih dan menginterpretasikan informasi dan biasanya dalam memberikan pertimbangan. Terus self konsep atau konsep diri menunjukkan keyakinan diri dan evaluasi di individu. Konsep diri adalah tentang siapa saya dan bagaimana saya merasa tentang diri saya. Tetapi orang tidak mempunyai satu kesatuan konsep diri. Mereka memikirkan diri mereka dalam beberapa cara dalam berbagai situasi. Next. Terus yang selanjutnya itu ada karakteristik. Konsep diri orang dapat diorganisir dalam dua kategori karakteristik berbeda, yaitu personal identity atau identitas personal dan social identity atau identitas sosial. Personal identity yaitu identitas personal terdiri dari karakteristik yang membuat kita unik dan berbeda dari orang dalam kelompok sosial di mana kita mempunyai hubungan. Sebagai identitas personal, konsep diri mengandung unsur self-esteem, self-efficacy, dan self-monitoring. Self-esteem merupakan tingkat suka atau tidak suka individu terhadap dirinya. Self-efficacy adalah merupakan keyakinan individu bahwa dirinya mampu mengerjakan suatu tugas. Sedangkan self-monitoring adalah merupakan sifat kepribadian yang mengukur kemampuan individu untuk menyesuaikan perilaku mereka pada faktor situasi eksternal. Next 3. Selanjutnya yang kedua itu ada social identity. Social identitas merupakan implikasi etika dalam identifikasi organisasional. Nah, dalam identitas sosional ini orang mendefinisikan dirinya dengan kelompok di mana mereka menjadi bagian atau mempunyai ikatan emosional. Identitas sosial merupakan kombinasi yang kompleks dari banyak keanggotaan diatur dalam hierarki kepentingan. Nah, satu faktor dipertimbangkan sebagai penting adalah bagaimana dengan mudah kita dapat mengidentifikasi sebagai anggota kelompok referensi seperti menurut gender, umur, dan etnik. Selanjutnya next. Nah, make sense dan von Glino mendeskripsikan konsep diri dalam bentuk self-enhancement, self-verification, dan self-evaluation. Yang pertama itu ada self-enhancement, itu keinginan merasa dihargai. Orang secara bersamaan termotivasi untuk mempromosikan dan melindungi pandangan dirinya bahwa kompeten, menarik, memiliki etika, dan merasa penting. Yang kedua ada self-verification. Self-verification mempunyai beberapa implikasi untuk perilaku organisasi. Yang pertama itu ada mengaruhi proses yang nyata, karena pekerja lebih mungkin mengingat informasi yang konsisten dengan konsep diri. Yang kedua itu semakin percaya diri pekerja pada konsep dirinya, semakin kurang
bersedia menerima umpan balik, baik positif maupun negatif. Ketiga, pekerja termotivasi berinteraksi dengan orang lain yang menegaskan konsep diri mereka dan hal ini memengaruhi seberapa baik dia bergaul dengan atasannya dan dengan rekan kerja dalam tim. Next, Tri. Selanjutnya yang ketiga ada self evaluation. Hampir setiap orang berusaha mempunyai konsep diri positif, tetapi banyak orang mempunyai evaluasi positif tentang diri mereka kepada orang lain. Nah, jadi self evaluation ini didefinisikan lagi oleh 3 konsep, yang pertama itu ada self esteem. Self esteem adalah suatu tingkatan di mana orang menghargai dan dipuaskan dengan dirinya. Mencerminkan global self evaluation, orang dengan self esteem tinggi kurang dipengaruhi orang lain, cenderung tetap melakukan daripada kegagalan, dan berpikir lebih rasional. Self esteem menurut aspek diri spesifik, misalnya murid yang baik, supir yang baik, orang tua yang baik. Memprediksi pemikiran dan perilaku spesifik, mengingat self esteem menyeluruh orang memperkirakan hanya kumpulan pemikiran perilaku. Nah, menurut Kreitner dan Kinitke, menyebutkan adanya 6 pilar dari self esteem, yaitu yang pertama ada life consciously, menjadi aktif dan sepenuhnya terikat pada apa yang dikerjakan dan dengan siapa kita berinteraksi. Ciri orang seperti ini selalu bersedia bekerja dengan penuh kesadaran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada be self-accepting, yaitu kita jangan terlalu menginginkan terhadap pertimbangan atau kritik terhadap pemikiran dan tindakan kita. Orang dalam kategori ini cenderung mudah menerima pendapat dan gagasan orang lain. Next. Yang ketiga itu ada take personal responsibility, itu mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan dan tindakan sepanjang perjalanan hidup. Ini merupakan ciri yang selayaknya dimiliki seorang pemimpin, termasuk menerima tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan bawahannya. Yang keempat itu ada be self-assertive, itu bersikap tegas dan bersedia mempertahankan keyakinan apabila berinteraksi dengan orang lain. Daripada membelokkan pada keinginan mereka untuk diterima atau disukai, ketegasan juga merupakan ciri yang diperlukan bagi seorang pemimpin. Yang kelima ada live purposefully, yaitu mempunyai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang jelas dan rencana realistis untuk mencapainya, menciptakan perasaan mempunyai kontrol terhadap kehidupan kita. Yang keenam ada have personal integrity, yaitu mempunyai integritas pribadi dengan bertindak jujur pada kata-kata dan nilai-nilai. Orang yang memiliki integritas akan melakukan apa yang mereka katakan. Integritas merupakan nilai kunci bagi keberhasilan suatu organisasi. Next. Nah, yang B itu tadi ada self-efficiency. Self-efficiency berkenaan pada keyakinan orang bahwa mereka dapat berhasil menyelesaikan tugas. Mereka yang mempunyai self-efficiency tinggi mempunyai sikap, saya dapat melakukan. Mereka yakin bahwa mempunyai energi atau motivasi, sumber daya atau faktor situasional, memahami tindakan yang benar atau persepsi peran, dan kompetensi atau kemampuan mengerjakan tugas. Self-efficiency sangat penting bagi seseorang untuk mencapai keberhasilan. Kita hanya akan sukses apabila mempunyai keyakinan mampu untuk menyelesaikan tugas atau pekerja yang menjadi tanggung jawab kita. Namun, keberhasilan juga mengandung bahaya apabila menumbuhkan komplasensi, perasaan puas dengan apa yang telah dicapai. Ketika orang mempunyai perasaan puas secara berlebihan, cenderung mempertahankan apa yang telah dicapainya. Terus yang C ini adalah locus of control. Locus of control adalah keyakinan umum orang tentang
jumlah kontrol yang mereka miliki terhadap kejadian kehidupan personal. Individu dengan internal locus of control lebih banyak percaya bahwa karakteristik personal mereka itu seperti motivasi dan kompetisi, terutama memengaruhi hasil kehidupan mereka. Dengan eksternal locus of control lebih banyak percaya bahwa kejadian dalam hidupnya tergantung terutama pada nasib, keberuntungan, atau kondisi dalam lingkungan eksternal. Next. Yang terakhir ada self-monitoring. Self-monitoring adalah keadaan di mana orang melakukan observasi ekspresi perilaku dirinya dan menyesuaikan pada tuntutan situasi. Individu dengan high self-monitoring berpikir untuk mengatur presentasi ekspresif mereka untuk penampilan publik yang diinginkan, dan karenanya sangat responsif pada isyarat sosial dan interpersonal dari kinerja yang sesuai dengan situasi. Individu dengan low self-monitoring berpikir pada kekurangan baik kemampuan atau motivasi dalam mengatur presentasi diri secara ekspresif. Next, Tri. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah konsep diri adalah bagian penting dalam diri seseorang. Konsep diri itu sendiri merupakan pandangan atau gambaran diri individu. Konsep diri berperan untuk menentukan sikap, karakter, maupun perilaku seseorang. Next, Tri. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Ya, lanjut berikutnya. Izin share screen ya, Pak.
Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tamri, selamat pagi teman-teman. Ini saya akan mempresentasikan bab 4 dengan materi nilai-nilai. Belajar sederhana. Di sini ada daftar isinya. Yang pertama ada pengertian nilai-nilai, lalu yang kedua ada tipe nilai-nilai, yang ketiga ada konflik nilai, yang keempat ada konflik pekerjaan dengan kehidupan keluarga, yang kelima nilai-nilai lintas budaya, dan yang keenam nilai etika dan perilaku. Yang pertama ada pengertian nilai-nilai. Nilai-nilai atau value adalah kesadaran, hasrat, efektif, atau keinginan orang yang menunjukkan perilaku mereka. Ini dari Gibson, Ivan Davis, Donnelly tahun 2000, MC Sen dan von Glinow tahun 2010 berpendapat bahwa nilai-nilai adalah keyakinan yang stabil dan evaluatif yang menunjukkan preferensi kita untuk hasil atau tindakan dalam berbagai situasi. Dengan mengacu pada pendapat-pendapat tersebut, dapat dirangkum bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai adalah kesadaran dan keyakinan individu untuk menunjukkan bagaimana berperilaku dalam melakukan tindakan dalam berbagai situasi. Lalu yang kedua ada tipe-tipe nilai. Yang pertama, terminal dan instrumental value. Terminal value adalah keadaan akhir nilai-nilai yang diharapkan, tujuan yang orang lain mencapai selama hidupnya. Sedangkan instrumental value adalah cara berperilaku yang disukai atau sarana bagi seseorang untuk mencapai terminal value. Ini dari Robbins tahun 2003. Lalu yang kedua ada dari Stewart Value Theory. Stewart meyakini bahwa nilai-nilai bersifat motivasional. Beliau mengusulkan adanya 10 nilai-nilai yang mengarahkan perilaku dan mengidentifikasi mekanisme motivasional mendasari masing-masing nilai. Nah, 10 nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada power atau status sosial dan prestige. Yang kedua ada achievement atau sukses personal. Yang ketiga ada hedonisme atau kesenangan. Yang keempat ada stimulation atau kegembiraan. Yang kelima ada self-direction atau berpikir dan bertindak bebas memilih. Yang keenam ada universalism atau saling pengertian. Yang ketujuh ada benevolence atau perlindungan. Yang kedelapan ada tradition atau menghargai. Yang kesembilan ada conformity atau mengendalikan tindakan. Yang kesepuluh ada security atau keamanan. Di antara 10 nilai-nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan baik bersifat sangat kuat maupun dapat menimbulkan konflik. Secara umum, nilai seperti self-direction dan universalism mempunyai hubungan positif, sedang apabila nilai-nilai semakin terpisah, menunjukkan hubungan yang kurang kuat. Nilai-nilai yang mempunyai arah yang berlawanan menunjukkan saling konflik. Kalau yang ketiga di sini ada konflik nilai. Dikenal adanya 3 tipe konflik nilai yang ada hubungannya dengan sikap, kepuasan kerja, turnover, kinerja, dan perilaku kontrak produktif. Yang pertama ada intrapersonal value conflict. Orang mungkin mempunyai pengalaman konflik di dalam dan stres ketika personal value. Nilai-nilai personal mereka bertentangan satu sama lain. Pada umumnya, orang akan lebih bahagia dan kurang stres apabila nilai-nilai personal mereka selaras. Lalu yang kedua ada interpersonal atau value konflik. Tipe konflik nilai ini sering merupakan inti konflik kepribadian dan dapat secara negatif mempengaruhi karir seseorang. Lalu yang ketiga ada individual organization value conflict. Konflik nilai antar individu dan organisasi terjadi ketika nilai pribadi pekerja bertentangan dengan nilai budaya organisasi. Konflik ini dapat dihindari jika ada keselarasan antara nilai pribadi individu dan budaya organisasi. Ketika nilai-nilai tersebut selaras, hasil positif seperti kepuasan kerja, komitmen, kinerja, dan pengurangan stres, serta turnover dapat tercapai. MC Sen dan von Glinow mengidentifikasi 3 tipe keselarasan nilai.
Yang pertama ada kesamaan nilai antara pekerja dan organisasi yang meningkatkan kepuasan dan mengurangi stres serta turnover. Yang kedua ada konsistensi antara nilai yang diyakini dan yang diterapkan yang penting untuk integritas, terutama bagi pemimpin. Yang ketiga ada keselarasan nilai organisasi dengan nilai komunitas tempat organisasi beroperasi yang mengurangi turnover dan kesulitan hubungan. Lalu sebab yang keempat itu ada konflik pekerjaan dengan kehidupan keluarga. Family value menyangkut keyakinan abadi tentang pentingnya keluarga dan siapa yang memainkan peran keluarga di dalamnya. Work value berpusat pada relatif pentingnya pekerjaan dan tujuan karir dalam kehidupan seseorang. Value similarity atau kesesuaian nilai menghubungkan tingkat konsensus di antara anggota keluarga tentang nilai-nilai keluarga. Konflik ini dapat berbentuk pekerjaan mengganggu keluarga atau keluarga mengganggu pekerjaan. Kepuasan hidup dan kecenderungan kerja cenderung lebih tinggi bagi mereka yang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka. Lalu sebab yang kelima ada nilai-nilai lintas budaya. Nilai-nilai lintas budaya menurut Hofstede mencakup 5 dimensi utama. Yang pertama ada power distance. Power distance mengukur sejauh mana ketidaksetaraan kekuasaan diterima dalam suatu budaya. High power distance menunjukkan toleransi terhadap perbedaan kekuasaan dan kekayaan yang besar, seperti dalam sistem kelas atau kasta. Sementara low power distance menekankan kesetaraan dan peluang untuk semua anggota masyarakat. Lalu yang kedua ada individualism versus individualism mengacu pada preferensi untuk bertindak sebagai individu dan menekankan hak pribadi di atas segalanya. Sementara kolektif itu menekankan pentingnya kelompok dan mengharapkan anggota kelompok saling menjaga dan melindungi. Lalu yang ketiga ada masculinity versus femininity. Masculinity mengacu pada budaya yang menghargai peran tradisional maskulin seperti prestasi, kekuasaan, dan pengawasan, serta perbedaan peran antara pria dan wanita. High masculinity menunjukkan dominasi pria dalam masyarakat, sementara high femininity mencerminkan pandangan yang lebih egaliter di mana pria dan wanita diperlakukan sama. Lalu yang keempat ada unserta ini avoidance, tingkat keadaan di mana orang lebih menyukai situasi terstruktur di atas yang tidak terstruktur, dan menunjukkan penghindaran mereka atas ketidakpastian. Lalu yang kelima adalah long term versus short term orientation. Orang dalam budaya dengan long term orientation melihat ke masa depan dan penghematan nilai-nilai, ketekunan, dan tradisi. Sementara dengan short term orientation, orang menghargai waktu sekarang. Sementara itu, dimensi tambahan menurut MC Stern dan von Glinov mencakup achievement nurturing orientation yang menilai fokus budaya pada kompetisi versus kerjasama. The Globe Study menambahkan dimensi seperti assertiveness, gender differentiation, in-group collectivism, performance orientation, dan human orientation untuk menggambarkan perbedaan budaya antar negara lebih mendalam. Subbab yang keenam itu nilai etika dan perilaku. Nilai etika dan perilaku di tempat kerja berfokus pada kejujuran dan moralitas dalam pengambilan keputusan. Tiga prinsip etika utama adalah, yang pertama ada utilitarianism, yaitu memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar untuk jumlah orang terbanyak, meskipun terkadang cara untuk mencapainya bisa dianggap tidak etis. Lalu yang kedua, individual rights, yaitu setiap orang memiliki hak untuk bertindak dalam cara tertentu, meskipun terkadang hak ini dapat bertentangan dengan hak lainnya. Lalu yang ketiga, ada distributive justice, yaitu menekankan pembagian manfaat dan beban secara adil, meskipun menentukan siapa yang setara dan faktor apa yang relevan bisa menjadi masalah. Selain itu, 3 faktor yang mempengaruhi perilaku etis di tempat kerja adalah moral intensity, tingkat urgensi masalah etika,
Lalu yang kedua, ethical sensitivity, kemampuan individu mengenali masalah etika. Dan yang terakhir itu situational factor, tekanan situasional yang dapat mempengaruhi keputusan etis. Organisasi perlu memahami faktor-faktor ini untuk mengurangi perilaku tidak etis. Ini adalah daftar pustaka dari materi yang saya ambil dari buku yang Pak Tamri sarankan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi 3 bab awal ini kita ngomongin tentang individu ya. Kita sebagai individu bagaimana berinteraksi sama organisasi atau institusi yang kita masuki ya. Nah, nanti kalian di dunia kerja ya kalian mesti menyesuaikan. Yang bagus tuh kalian bisa menyesuaikan ya, bisa beradaptasi walaupun memang bahwa faktor lingkungan keluarga itu sudah membentuk pribadi kita masing-masing ya. Jadi semua yang teori itu sebenarnya di dalam suatu organisasi itu sebaiknya ada ya, karena kalau misalnya jiwanya entrepreneurship semua atau entrepreneur, ya nggak ada yang ngedengerin ntar ya. Jadi yang konservatif mesti ada segala macam. Tapi walaupun misalnya kan dominan tuh dia ya, tapi yang sifat-sifat yang lain juga kalau nanti dibutuhkan sama organisasi harus maju, ya harus bisa. Nah itu mesti adaptasi itu ya. Jadi kalian ini kuliah juga kan sebenarnya membentuk kalian nih ya, lingkungan kalian nih ya, dari teman-teman kalian sekelas, dari teman seangkatan ya, dari kakak kelas kalian ya, dari adik kelas kalian juga nanti ya. Jadi itu memang karakteristik awal ya pasti di keluarga ya, tapi tetap aja lingkungan sekolah, lingkungan rumah ya, nanti lingkungan organisasi pun dengan adanya budaya organisasi juga akan bisa merubah kalian ya, walaupun mungkin nggak 100% ya, adalah pengaruh-pengaruhnya ya, seperti itu ya. Oke, ada yang mau ditanyain dari 3 bab awal ini? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke, berarti masih ada 15 orang lagi ya, 15 bab lagi ya. Ya, next bisa 5 bab lah ya, Sof ya. Baik, Pak. Oke. Ya nanti kalau misalnya nggak keburu tiap hari Rabu, ya nanti kita sesuaikan aja lah, ada yang di malam mungkin ya, atau setelah ya nanti disesuaikan aja deh Sof ya. Iya, baik, Pak. Oke, nanti Sof tolong dikumpulin aja dulu itunya, yang file itunya ya di kamu, nanti baru kirim ke saya pakai folder aja ya. Iya, baik, Pak. Oke. Absen by ini ya, di screenshot aja ya, Sof. Oh iya, baik, Pak. Oke, nanti kirim ke saya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, ya terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.